Halo semuanya, selamat datang lagi bersama gue Jordi dari The Lazy Gadgets dan kita kembali lagi di Gadget Novation 18 yang kemarin gue udah ngasih teaser sedikit banget di community tabnya YouTube The Lazy Gadgets. Buat kalian nggak tahu, Gadget Novation adalah sebuah segmen di mana gue akan ngebahas barang-barang menarik yang inovasi keren yang ada di luar negeri yang bisa ada di Kickstarter. Buat kalian mau beli nanti tinggal di backing kayak kita bisa, cuma ini kayak buat teknologi, buat barang-barang gitu nanti akan dikirimkan ke kalian. Di sini gue cuma bahas aja dari sisi gue dan opini gue. Oke, kita mulai dari yang pertama, itu adalah shower power. Jadi gue nggak tahu kalian tuh gimana kalau mandi, tapi buat gue pribadi untuk mandi itu gue perlu handphone untuk menemani, either dia nyalain musik atau nonton, atau mungkin gue nggak tahu ya, gue tuh another level karena gue bisa sambil mandi itu sambil main TikTok, sambil nonton apa aja, sambil nge-Twitter, sambil ngechat dan segala macam itu gue bisa. Itu gue udah kebiasaan dari kecil, tapi itu nggak normal. Jadi kalau kita ngomongin bawa speaker Bluetooth buat denger lagu atau mungkin pegang handphone buat denger lagu, taruh di mungkin di kloset atau di apapun, mungkin itu masih normal. Jadi dari situ datanglah sebuah ide di mana yang membuat shower power ini bilang, kita akan bikin satu alat di antara shower head dan kabelnya, pipanya. Dimana ini instalasi gampang banget, tinggal kayak digabungin. Nanti itu akan ketika dia menjalankan air itu akan membuat hydropower kayak hydropower conversion. Jadi dari air itu dia bakal jadi power untuk suara dari speaker itu. Dimana sebenarnya kalau dari ngomong speaker sendiri, shower power ini sendiri tuh dia udah punya baterai internal tuh sekitar 10 jam, dan ini tuh ya kalau nggak ada air ya dia akan pakai air itu yang tadi hydropower. Jadi ketika air nyala, kalian nyalain air, ini langsung standby, itu langsung bisa muter lagu. Dimana si shower power ini sendiri ini bentuknya kan kayak kubah gitu kan, jadi secara suara dia udah imersif 360 derajat semua arah, dan juga dia itu ada on control gitu loh di atas, jadi kalian bisa play pause. Cuman buat gue pribadi, gue ngelihatnya itu ini kayak cukup mengganggu kalau kalian pegang untuk mandi terus ada kayak bentolan gitu. Jadi gue rasa lebih enak ditaruh kayak yang tempat mandi yang atas gitu loh, yang langsung turun, yang udah fix letaknya. Gue rasa itu lebih masuk akal. Nah, kalau kita ngomongin shower power sendiri, ini tuh dihargain di berapa tadi? 59 USD atau sekitar 840 ribu rupiah. Dan dia itu punya dua aksesoris. Yang pertama itu adalah remote, semacam remote waterproof, itu di 15 USD atau sekitar 210 ribu. Dan satu lagi itu adalah namanya itu droplets, dimana droplets ini kayak speaker tambahan yang waterproof juga, yang bisa kalian taruh kayak sisi 1, sisi 2, sisi 3 di ujung sana, yang ngebikin kamar mandi kalian tuh jauh lebih imersif karena suara itu jadi dari segala arah. Cuman yang ini harganya tuh di 20 USD atau sekitar 285 ribu. Cuma gue rasa kedua aksesoris ini nggak diharuskan. Pertama karena untuk kontrol tadi di atasnya bisa langsung tekan. Kalau speaker ya gue rasa satu udah lebih dari cukup kalau kalian mau denger lagu doang. Nah, kedua kita ngomongin Ducky Pad. Ini juga barang yang keren banget. Ini tuh mirip sama numpad, tapi ini lebih dikhususkan ke makro. Tapi gue rasa untuk number juga tetap bisa. Jadi dia itu bentuknya numpad 3x5 dan ada satu layar OLED kecil di samping. Dan ini tuh nggak ada tulisannya sama sekali, jadi dia yang basic itu kasih blank keycaps. Dia tuh mechanical, dia tuh hot swap, USB Type-C juga, dan dia open source. Nah, barang ini menariknya adalah saking open source-nya itu dia bisa digunakan di berbagai platform kayak Windows, Mac OS, iPad, iPhone, Android, Linux, Raspberry Pi, sampai dia nunjukin ini bisa dipasang di microwave. Dan dia itu nggak pakai driver. Dia itu ada colokan micro SD slotnya untuk onboard memorinya, jadi kalian tuh bisa bawa kemana-mana, settingan kalian nggak akan berubah. Terus profilnya itu dia ada 32 kalau nggak salah, 32 apa 38, ntar gue cek. 32, jadi ada 32 profil, di situ ada 15 key, berarti kalau kalian totalin tuh kalian kali itu dapat 480 tombol yang berbeda. Dia udah RGB juga. Dan dia itu gunanya apa ya, gini, kalian bisa pakai untuk edit foto, mungkin kalian bisa taruh shortcut kayak copycat segala macam, buat streaming, buat chatting itu bisa tulis, buat ngatur streaming kalian tuh maksudnya kayak ganti screennya ke be right back atau mungkin finish stream, buat main game, bikin makro dan segala macamnya itu, launch application di iPad mungkin untuk buka aplikasi ya sama, dan pokoknya banyak banget yang bisa kalian pikirkan dari hal itu. Mungkin untuk ngetik opening dan segala macamnya itu udah fix. Jadi gue rasa barang yang satu ini tuh menarik banget.
15 tombol yang bisa kalian pakai 32 profile, dimana salah satu kekurangan yang gue lihat adalah untuk nge-rotate 32 profile itu cukup capek juga karena kayak ada plus, minus. Jadi kayak cukup lama. Tapi untuk masalah harga, dia itu di 71 USD atau 1 juta rupiah. Ini yang board only, jadi karena dia hot swap, switch yang nggak ada dan keycapsnya juga nggak ada. Jadi kan bisa pakai switch pilihan kalian dan juga keycaps pilihan kalian. Jadi kalian mau sekalian nampilin artisan mungkin namanya yang bagus-bagus tuh keycapsnya, itu juga bisa. Nah, untuk kalau kalian mau yang paket langsung lengkap, dia itu pakai Gateron Green dan juga 15 keycaps R4 yang translucent, bening, transparan, yang karena dia ada RGB, itu harganya di 1,3 juta atau 91 USD. Gue rasa ini menarik banget, tapi ya udah, kita balik lagi ke kalian apakah ini cukup menarik. Nah, masuk ke barang ketiga, namanya adalah Flora. Dan Flora ini gue rasa lebih ke Sultan, karena Flora ini sebenarnya adalah sebuah kombinasi dari tanaman yang punya 5 batang, 20 daun, dan juga 300 LED kalau nggak salah. Dia punya 300 programmable LED, kombinasi 16 juta warna. Dimana ya tanaman yang biasa ditaruh di rumah di pojok-pojokan, tapi dia bisa nyala-nyala. Dan ini tuh tentu aja kan bisa atur dari handphone untuk masalah warnanya, bisa kayak dibikin wave juga, bisa glowing segala macem. Semuanya udah cukup lengkap kalau gue lihat dari preview dari handphonenya. Bisa diatur juga dengan Google Home, Alexa dan segala macam. Jadi termasuk IoT. Cuman gue ngelihat barang yang satu ini tuh kayak jatuhnya itu lebih ke art dibandingkan sebuah IoT furnitur yang wajib di rumah kalian. Lebih ke kalian mengapresiasi desainnya, bagaimana cara dia ngebuat pohon dan segala macamnya. Karena yang keren adalah ketika dia ngasih lihat salah satu tampilan di exhibition dia tuh bikin satu pohon full yang daunnya itu bisa berubah warna segalanya. Cuman kan itu nggak mungkin kan taruh di rumah, makanya dia bikin versi kecilnya. Nah, kalau kita ngomongin harganya, dia itu di sekitar 6,7 juta rupiah atau 469 USD. Dan gue rasa nanti mungkin akan ada yang bikin kayak versi murahnya dengan remote, tau gak sih remote LED strip yang putih itu, yang RGB, yang red, yellow, green, yang ketika kalian klik tuh warnanya itu nggak sama gitu. Nah, kita masuk ke keempat. Ini adalah barang yang gue bahas di community tab. Ini barang yang lucu banget buat gue pribadi. Ya kan, kebayang nggak sih ketika kalian mungkin ketemu orang, ketemu teman lama, ketemu orang so asik, orang baru, Tinder date, awkward date, first date, blind date, dan kalian tuh nggak cocok gitu kan. Dan kalian tuh mencoba mencari celah untuk kabur gitu. Kalau kalian rame mungkin masih enak, kalian bisa kayak ngajak teman, ayo kita toilet, atau mungkin ayo kita nge-vape, atau kita nyebat, atau segala macem. Tapi kalau kalian cuma berdua dan dia terus ngomong, cerewet, bawel depan muka kalian, maka itu akan menjadi sebuah malapetaka, apalagi kalau kalian belum siap-siap buat suruh teman kalian standby buat nelpon. Nah, alat yang satu ini itu bener-bener kecil banget, namanya itu Charm. Kalian tinggal klik, dan ketika kalian klik, maka dari smartphone kalian tuh bakal ada yang nelpon dengan nama asli, jadi dia bukan fake call. Jadi si perusahaan Charm ini sampai bikin satu perusahaan nelpon online khusus untuk ngebantu kalian dari hal-hal awkward seperti itu. Dan ketika diklik nanti dia akan masuk teleponnya. Kalian bisa atur dari telepon itu sendiri yang nelpon itu siapa, nelponnya berapa lama, omongannya apa. Kalian bisa nge-record suara kalian sendiri atau mungkin nge-record suara orang untuk omongannya dan segala macamnya. Dan yang begitu ketika kalian angkat telepon itu akan terlihat natural karena handphone mungkin kan taruh sini. Terus kan tinggal kayak kalian klik, telepon masuk, dia juga lihat, kalian angkat, kalian sorry ya gue buru-buru cabut, terus kalian cabut. Kalian terselamatkan dari awkward date itu. Dan ini lucu sih menurut gue. Mungkin secara harga ya, ini secara harga itu dia tuh di harga 19 USD atau sekitar Rp270.000. Cuman emang kalian akan ngeliat ini kayak wasting money banget, karena masa lu mau bayar Rp270.000 untuk alat sekecil itu yang mungkin jarang banget digunakan. Cuman gue ngeliatnya ini inovasi yang cukup lucu yang mungkin nggak kepikiran sama orang lain aja gitu. Siapa yang mau bikin alat buat nelpon diri sendiri gitu, dan gunanya apa gitu. Oke. Kita masuk ke barang terakhir, namanya adalah SnapPods, dan ini tuh lebih ke MagSafe dan iPhone 12, dimana banyak banget yang ngomongin ketika MagSafe rilis, karena dia nggak sekedar cuma wireless charging, itu bisa digunakan untuk kemarin dia itu bisa dipakai buat dompet dan car holder, charging dock yang 3-in-1 segala macam yang dari Belkin.
Dan ini dia tuh bikin TWS, dimana gue rasa ada waktu dekat juga akan ada third party aksesoris yang bikin tempat kalian naruh AirPods kayak yang di casing-casing, dimana belakangnya tuh kayak numbu buat naruh AirPods doang. Nah, untuk barang yang satu ini tuh mungkin dia bukan AirPods, namanya adalah SnapPods, cuman barang ini tuh kayak tipis banget, kecil banget. Kalau beratnya kalau nggak salah cuma 1 OZ itu ons kalau nggak salah. Dan dia tuh pokoknya ditaruh di bagian belakang yang tempel. Kalau kalian mau pakai tinggal ditarik keluar kan, ditaruh, udah kalian bisa pakai. Mungkin kalau secara suara gue nggak bisa ngomong, secara delay gue bisa ngomong karena barangnya nggak ada. Cuman by konsep ya, ini akan menjadi sebuah warm up untuk ketika nanti AirPods, mungkin AirPods 3 atau mungkin AirPods Pro 2 udah ada ada MagSafe-nya sendiri khusus dan itu bisa ditaruh di belakang smartphone kalian. Tapi ini nggak cuma bisa dipakai di iPhone 12 karena bisa di Samsung Note, Samsung S20, Xiaomi 10 kalau nggak salah, Huawei yang 2 yang terbaru, ya beberapa list yang nanti kalian akan lihat. Bahkan menariknya ada iPhone 11 di sana aja. Gue ngeliatnya itu kayak dia tuh kayak punya semacam stiker juga sih buat yang nggak ada MagSafe, buat tetap bisa nempel dan bisa dipakai selain pengguna iPhone 12. Jadi ini harganya itu di berapa harganya? Harganya itu di 69 USD atau sekitar 980.000. Dia udah splash proof juga dan selain di handphone dia juga bisa ke laptop. Ini kenapa ada nyamuk ya melawan saya? Oke, jadi itu aja untuk 5 gadget novation untuk minggu ini. Menurut kalian mana yang paling menarik? Silahkan langsung tulis komentar di bawah aja. Gue rasa sih tetap yang paling menarik tuh si Charm sih. Taruh. Ada yang nelpon nih. Beneran, soalnya dia bukan fake call kan, jadi akan lucu. Oke, jadi itu aja. Jangan lupa like, comment, share. Pun kita di Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Dan gue di Jordi Leonardo O-nya 2. Jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye-bye guys.